Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gafroy Channel ya teman-teman. Ini udah lama ya gue nggak bikin video. Nah di sini gue kemarin dapat pelajaran baru tentang MPLS ya teman-teman ya. Nah gue mau bikin video tentang MPLS itu teman-teman. Jadi biar gue nggak lupa, jadi gue bikin video ini teman-teman ya. Karena memori otak gue tuh nggak gede teman-teman, jadi gue bikin semua yang gue ingat ke video ini teman-teman. Oke, di sini langsung aja ya. Sini udah ada topologinya kayak gini ya teman-teman, 2 PC sama 2 router teman-teman. Nah di sini juga gue udah bikin IP point to point antara router pakai IP/30. Nah untuk loopbacknya nanti gue pakai IP/32 ya. Ini IP nya. Setiap router pakai IP loopback. Dan di sini juga pakai IP networknya nanti ya ke PC 1. Ini IP network untuk PC 2. Nah di sini juga ada IP juga ya. Ini bukan IP teman-teman. Ini apa ya? Ini network entity untuk ISIS nanti teman-teman. Ini juga ada nih. Jadi setiap PE nanti network entity-nya berbeda ya teman-teman ya. Di dalam ISIS. Nah, ini nanti servisnya yang mau kita jalanin ini pertama-tama itu L3 VPN ya teman-teman ya. Jadi nanti itu di lingkaran ini nanti kita bikin koneksinya tuh L3 VPN teman-teman. VPN. Nah, nanti L3 VPN ini kita pakai yang namanya VRF teman-teman di sini. Nah nanti untuk settingan ISIS, MPLS LDP dan eBGP itu nanti di segmen sini teman-teman, di koneksian antara router ini teman-teman. Di koneksian antara router ini nanti gua bikin yang namanya itu ISIS, terus MPLS, dan satu lagi itu kita bikin eBGP ya teman-teman. Nah ini topologinya seperti ini, teman-teman bisa catat dulu ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman mau langsung ngikutin bisa catat dulu. Oke, langsung aja kita nyalain ya teman-teman. Ini untuk PC nya kemarin itu udah gua setting sesuai dengan IP segmennya ya, /24. Ini gue pakai 12.2 di PC 1. Untuk di PC 2 gue pakai 13.2, beda segmen nih teman-teman ya. Nah ini masih belum bisa ngeping nih teman-teman. Kita ping 10 13.2. Ini belum bisa ngeping ya ke PC 2. Belum bisa ping. Sebaliknya juga gitu ya, belum bisa ping. Nah ini kemarin belum bisa ping juga ya teman-teman ya. Oke, ini kita close dulu. Oke, langsung aja kita mulai ke router 1 dulu ya. Oke, pertama-tama itu kita config IP loopback sama IP point to point di setiap router teman-teman. Oke, kita langsung aja config. Kita kasih nama dulu, router 1 interface loopback, no IP address,
IP address itu kita samakan ini ya. Sebentar, gua agak ke kiri ini. Tuh, enggak ada. Sebentar. Ini biar kelihatan. Sebentar. Oke, biar kelihatan IP-nya teman-teman. Addressnya itu 10 11.1/32. Oke, di IP lebih kita config seperti ini dulu teman-teman. Terus kita masuk ke interface G000. Ini kita namain dulu itu PE router 2. IP addressnya itu 10.1/30. Ini kita config seperti ini ya teman-teman, IP-nya dulu. Nah, kita masuk ke Ethernet, 000 untuk PC 1. Di sini kita kasih IP address 10.12.1/24. Nah, ini kita bisa ping 2. Oke, replay ya teman-teman. Oke, lanjutnya kita config di router 2. Sistem router 2. Oke, terus interface loopback no. IP addressnya 10.10.11.132. Udah, terus kita masuk ke interface G000. Kita pasang IP addressnya, IP point to point-nya 2.3.S30. Description R1. Oke, terus saat ini kita bikin seperti ini dulu teman-teman. Seperti ini, lalu kita ke arah bawah, kita desain tuh PC 2. Ini IP addressnya itu 10.10.13.1. Oke, kita ping 2 replay. Tapi ini kita belum bisa nyebrang ya teman-teman ya. Wait, 1 belum bisa nih teman-teman. Kita ke PC 1 juga belum bisa. Kita ke PC 1 juga belum bisa teman ya. Oke, setelah IP udah kita config, ini udah kita bisa ping nih point to point antara ini teman-teman. Dua ini kita dari router 1 ke router 2 itu kita udah bisa ping IP point to point-nya ya. 10.1. Sorry. Nah, ini udah bisa ping. Lanjutnya kita bikin IS teman-teman. SAS 1 itu indeks ya, integer proses ID. Kita bikin SAS 1 aja. Nah, lalu kita bikin IS levelnya, kita pakai level 1 aja teman-teman. Ini kan buat ngetes aja ya. IS level 1 itu network entity. Nah, network entity nih yang ini teman-teman, kan di router 2 ya. Kita copy aja nih entity
satu, terus oke. Lalu kita kasih nama nih IIS name nya, ini router 2 aja, SPE R2. Oke, sementara gini dulu ya teman-teman, display IIS peer. Nah ini belum ada ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke PE1. Ini kita samain ya, IIS 1 ya. IIS levelnya level 1. Network entity-nya jangan lupa kita pakai yang ini. Seperti ini. Lalu IIS 6, IIS 6 PE router 1. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini kita display IIS peer. Nah ini belum jalan juga nih teman-teman. Nah ini kita harus masuk ke loopback-nya. Masih di sini kita enable teman-teman, IIS enable 1, dan di interface G000 nih yang interkoneksi ini kita tambahin juga teman-teman IIS enable 1, lalu IIS saya agak lupa teman-teman ya. IIS nya sebentar, circuit type P2P, kita pakai P2P aja teman-teman. Untuk cost saya nggak main cost dulu ya teman-teman. Ini juga kita ke loopback dulu. Yes, interface loopback no, IIS enable 1, lalu IIS enable 1. Oke, ini udah. Lalu ke interface G000 kita masukin di sini enable 1, lalu IIS apa tadi, circuit type P2P aja. Oke, 2 itu aja sih teman-teman ya. Oke, habis circuit type P2P kita masukin IIS circuit levelnya teman-teman. Level berapa tadi? Level 1 kan tadi sama. Lalu yang ini juga tadi belum ya. IIS circuit level 1. Oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita lihat display IIS peer. Nah ini udah up nih teman-teman, IIS peer. Oke, ini udah oke nih IIS nya teman-teman ya. Dan di sini kita coba. Nah ini gue tambahin lagi ya, coastalnya white. Oke, di sini juga 1, display this, coastalnya white. IIS. Oke, ini IIS nya udah jalan ya teman-teman. Ini IIS nya udah jalan. Kita lihat IIS root.
udah ngenalin direct ya lewat loop. Sini juga dia ngenalin ke IP2 ya, dari router 1 udah kedetek nah IP 11.2. Nah untuk di sini kenapa ntar IP-nya bener lah. Oke, ini 1/10.1 susu 1 dulu ke bawah point to point. Oke, ini udah kelihatan ya teman. Lanjutnya kita konfigurasi MPLS LDP. Nah kita langsung masukin. Kalau untuk MPLS ini langsung ketik MPLS kita enter nih nggak mau teman-teman, kita harus masukin LSR ID nya dulu. LSR ID nya nih kita pakai IP loopback MPI1 IP loopback, baru kita bisa ketik MPLS. Lalu MPLS LDP kita aktifkan ya teman. Oke, udah. Lalu kita masuk ke interface lagi teman-teman. Nah di sini teman-teman, sini kita masukin MPLS sama MPLS LDP. Nah ini kita udah masukin ini dua ini aja teman-teman, kita tambahin ya MPLS dan MPLS LDP di interface point to point antara router. Yang di sini juga kita bikin dulu MPLS LSR ID nya. Sorry, kita keluar dulu dari SS, baru MPLS LSR ID 10.10.11.2 MPLS. Oke, lalu MPLS LDP. Ini gua config sederhana aja ya teman-teman ya, MPLS nya. Lalu kita ke 00 display. Sorry, display MPLS peer display MPLS LDP peer. Nah ini udah kelihatan baca teman-teman, transport addressnya udah kebaca. Di sini display MPLS LDP peer. Nah ini juga kebaca ya teman-teman, IP router 2. Oke, untuk MPLS sudah. Kita langsung masuk ke BGP teman-teman. Kita bikin BGP berapa ya, 6.500 aja lah, 65.000 sorry. Lalu root ID ini kita isi IP loopback ya teman-teman, 11.11. Ini router 2 ya, 11.11.2. Lalu peernya peernya itu lawannya teman-teman, 10.1. Nah ini kita pakai AS number 65.000. Lalu peer 1. Ini gua agak-agak masih lupa teman-teman. AS number advertise kayaknya, advertise community nya. Oke, tapi kok nggak masuk ya.
Habis advertise community itu kita masukin 10.11.1 connectionnya, interface melalui mana, kita melalui loopback 0 teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke ini ya, APV family uniqueness nya dulu, pet family common uniqueness. Nah, kita tambahin lagi teman-teman, satu apa namanya, next hop-nya kita bikin lokal aja. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk family uniqueness ya. Lalu karena kita pakai apa namanya, VPN v4, kita juga harus masuk ke VPN v4 nya teman-teman. Sebentar, saya IPv4 nya kita masuk, family VPN v4. Nah, ini kita samain sama yang ini nih teman-teman, sama yang ini nih. Tuh, display GP 65. Kita samain nama yang ini teman-teman, kita copy aja. Oke. Nah, ini masih idle ya teman-teman ya, ini berpanjangan. Nah, ini masih idle ya teman-teman. Nah, ini kita harus bikin di sisi sininya BGP nya 65.000, tadi 65.000 ini. Ya, 65.000 kita samain teman-teman ya, ini 65.000. Lalu router ID nya ini kita pakai IP loopback dari PE1 ya, jadi seperti ini. Lalu kita peer nya ke PE2 teman-teman, ke PE router 2 teman-teman. S number 65.000 peer 11.2 connectionnya lalui loopback 0. Oke, kita langsung masuk ke family uniqueness. Kita tambahin peer 2 advertise community, lalu peer next hop-nya lokal aja. Oke, seperti ini. Lalu kita ke IPv4 family VPN v4, kita samain ke ini juga teman-teman, kita copy aja. Oke, ini kita copy aja teman-teman ya, kita samakan, copy. Oke, jadi nanti di dalam BGP itu konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini harusnya establish sudah. BGP peer masih idle teman-teman.
masih idle ya, tar dulu. Yang kurang kayaknya teman-teman, coba kita lihat dulu. Display WGP. Oh, Alpir, tapi masih idle ya. Kenapa Alpir 1 gak aktif ya, enggak established ya teman-teman. Display WGP Alpir, nah, kita harus lihat dulu teman-teman konfigurasinya ada yang salah kah. User ID udah oke. IP loopback oke, 11.11.2 oke. MPLSIR ID udah benar. Token titik udah oke. Wah, ini ada yang salah teman-teman, IP loopbacknya. Kita masuk ke loopback 0 ya teman-teman. Address 10 11 11 1 32. Oke. Nah, baru up tuh. Nah, oke. Ini udah established teman-teman ya. Di sini. Oke, di established teman-teman. Ini udah di BGP udah aktif. Untuk konfigurasian ini sudah selesai teman-teman. Lanjutnya kita ke service nih teman-teman. Nah, untuk service L3 VPN ini kita harus bikin VRF dulu teman-teman. Oke, kita langsung bikin VRF nya dulu di PE1 teman-teman. Bikin VRF itu kita pakai IP VPN instant di sini teman-teman. Kita bikin apa ya? Ini aja lah. VPN instant super. Lalu di sini kita buat, bentar saya agak lupa, VPN instant, lalu VPN instant, lalu apa ya, lupa nih. Oh, IPv4, karena ini kita pakai IPv4 ya. Family enter, lalu aduh bentar, ini agak lupa teman-teman, sorry. Lalu apa ya, root distinguisher, nggak set root distinguisher. Kita mau ngelewatin IP loopbacknya 1 ya, kita pakai IP loopback 1 aja dah, 10.11.11.1. Nah, ini harus kita petik gini teman-teman, 900. Nah, lalu habis together itu, lalu kita masukkan yang namanya VPN targetnya. VPN targetnya saya bikin ini WGP nya, lalu portnya 900, lalu export community, lalu bikin lagi, habis export lalu importnya. Nah, itu seperti ini ya teman-teman. Nah, itu seperti ini ya teman-teman.
Lalu setelah VRF nya kita jangan lupa kita bikin di BGP nya ya teman-teman. Kita bikin di sini teman-teman IPv4 family-nya. Kita bikin di IPv4 family-nya pakai VPN instan ya. Jadi harus sama nih teman-teman. Import root direct aja, sama import root direct sama static saja. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu kita masuk ke interface Ethernet 000 teman-teman. Ini yang ke PC kan ya. Ini kita masukkan IP bandingnya, VPN instannya. Nah ini kan akan berubah seperti ini teman-teman. Nah ini kita tambahin lagi IP address yang tadi 10.10.12.1.1.4. Oke, jadi nanti configure di interface yang ke arah PC itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita tes dulu ping, karena kita udah pakai VPN instan jadi pingnya pakai ping VPN instan. VPN instannya apa, baru IP nya teman-teman. Oke, ini reply ya teman-teman. Oke, ini udah selesai di router PE router 1. Kita bikin VRF di PE router 2 VPN instance. Kita samain aja family tadi apa ya, root listing aja kita samain 1:900. Lalu kita bikin maaf ya teman-teman, masih agak-agak lupa nih teman-teman. Oke, VPN targetnya teman-teman. Export, lalu VPN target lagi. Import. Oke, kita ke BGP. VV4 family VPN instant. Tadi di sini itu kita import root direct sama import root static. Oke, ya udah. Lalu kita arahkan ke PC 2 ya teman-teman. Ini kita masukin IP banding VPN instant. IP nya kita tambahkan 1.1.4. Oke, nah ini harusnya udah bisa ping nyebrang nih teman-teman. Coba kita ping ya, VPN instant super. Belum. Oh, udah replay teman-teman. Ini dari router 2 nih, dari sini udah bisa ping ke PC 1 teman-teman. Nah ini harusnya sudah berjalan nih teman-teman.
Begitu juga dari PE router 1 kita juga udah bisa ping ya, ping instan. Nah, dari replay teman-teman. Nah, kalau kita ping dari PC tadi destination host invisible ya. Nah, ini udah replay teman-teman. Nah, ini dari PC 1, dari PC 2 ke PC 1 udah bisa ngobrol teman-teman, nyebrang. Jadi L3 VPN kita udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan L2 VPN teman-teman? Nah, kita akan config L2 VPN. Nah, di sini saya coba tambahkan koneksi lagi teman-teman ya, sama satu lagi switch aja deh. Nah, kan kita buat layer 2 ya, layer 2, dan sekalian mau lihat bikin biar bagaimana caranya bikin trunking di sini. Interkoneksi ini kita mau pakai trunking dari sini ke sini, ini pakai trunking. Nah, di sini pakai akses. Kita nyalain dulu sebentar saja. Oke, kita tunggu sampai dia menyala ya teman-teman. Dan ini belum nyala kayaknya. Udah nyala belum ya? Oh, udah, sip. Ini kita coba kasih IP 10, 10, 12, 13, 14 deh. 14.1 ya. 255 255 aja. Oke. Untuk L2 VPN di sini kita harus config VSI teman-teman di router 1 dan router 2. Oke, kita langsung aja ya config VSI nya. Kita bikin di sini VSI nya, kita bikin pakai VSI internal aja coba. Internal. Wah, ini belum, masih error ya, karena yang PLS L2 VPN nya belum kita aktifkan. Kita aktifkan yang PLS L2 VPN dulu. Oke, udah, baru kita bikin VSI nya. VSI internal. Lalu kita pakai PW signal LDP. Nah, di sini selanjutnya kita arahkan teman-teman, arahkan ke peer, arahkan ke router PE yang mau kita tuju. Itu peernya ke local loopnya, loopbacknya IP router yang kita tuju 10.11.2. Oke, ini belum bisa karena belum ada VSI ID. Nah, kita bikin VSI ID nya. Kita pakai berapa ya, 100 aja deh. VSI ID nya 100. Peernya tadi kita arahkan ke loopbacknya router lawan kita ya, yang mau kita tuju 10.10.11.2. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Udah, lalu kita masuk ke interface ke PC 4. Sebentar, interface PC 4 itu tadi di G01. Ini kita namakan PC 4. Nah, ini kan kita memasukkan VSI teman-teman. VSI itu berarti L2 binding ya. Binding VSI, tadi VSI nya apa? Internal kan, karena dia akses, kita mau bikin akses, jadi kita bakal tambahin lagi langsung akses port ya teman-teman. Oke, ini sudah display VSI.
Nah ini masih down ya teman-teman. Kita langsung masuk ke PE2. Kita bikin VSI nya juga teman-teman. Sorry, sebelum VSI kita aktifkan dulu MPLS L2 VPN nya. Oke, baru ke VSI internal, PWS signal LDP, lalu VSI ID tadi 100, lalu peer-nya itu router yang lawannya 11.1. Oke, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, itu di port G01 ya. 1 switch 01. Nah ini kita mau bikin trunking nih teman-teman. Karena ini bikin trunking, kita harus bikin sub if interface teman-teman. Kita bikin ke interface G001.100, kita sesuaikan dengan VSI ID aja. Nah di sini kita namakan aja 01. Lalu VLAN type nya, karena kan kita mau bikin trunking, kita pakai VLAN type.1Q 100, dan lalu kita masukkan L2 bindingnya. Internal. Oke. Nah nanti seperti ini ya teman-teman. Oke, ini harusnya sih sudah ping. Ini masih RTO ya, karena kan kita belum config di switchnya. Kita bikin switchnya, langsung aja bikin VLAN 100 saja. Kita ini di interface berapa tadi? Interface 1 ya. Kita description to PE R2, lalu port link type nya terang lepas VLAN 100. Oke, di switch hanya config itu, kita langsung bikin VLAN interface 100 nya, IP address nya kita buat 14.2/24. Sorry. Oke, harusnya sudah bisa ping ke 1. Nah, udah kita bisa nyebrang ke PC 4 ya teman-teman. Nah ini PC 4. Ini PC 4 IP nya .1 ya teman-teman. Ini kita udah bisa ping, dan di sini juga kita udah bisa ping ke switch. Nah ini berarti L3 VPN dan L2 VPN udah berhasil teman-teman ya. Jadi konfigurasinya di PE itu kita lihatkan kembali ya, konfigurasi yang ada di PE. Di PE router 1 yang di sini ada VPN instan, ini untuk L3 VPN. Ada MPLS LRSR ID, MPLS L2 VPN. Untuk L2 VPN kita aktifkan. Nah, ini VSI nya MPLS LDP, lalu kita buat IS ya teman-teman. IS seperti ini. Nah di interface yang mengarah PC kita buat IP binding in VPN instance nya teman-teman. Oke, dan di sini ada interface point to point ke antara PE1 dan PE2 ya. PE router 1 dan PE router 2. Nah ini kita
aktifkan AES dan MPLS LDP di sini teman-teman. Nah, ini interface yang mengarah ke PC 4 yang menggunakan L2 VPN. Ini IP loopbacknya seperti ini ya. Kita tambahkan AES enable, lalu kita config BGP. Nah, ini BGP AES numbernya disesuaikan ya. Nah, ini VPN instance. Nah, untuk PE router 2 juga sama ya, seperti ini juga teman-teman, sama. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya videokan. Kurang lebihnya atau ada kesalahan-kesalahan atau apa, silakan ditulis di kolom komentar ya teman-teman, karena saya juga masih tahap belajar dan ini ya sebatas apa yang saya ingat saya videokan di sini biar saya bisa lihat-lihat lagi video ini, biar merefresh lagi supaya nggak hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.